Halo Sobat Trader, kembali lagi di YouTube channel Lady Max Official. Hari ini bersama saya Hilary Andriana sebagai host. Kita kembali di program Forex Insight. Ya, tema kali ini tuh membahas seputar tentang CPI berpengaruh terhadap Forex. Tentunya kali ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh salah satu trader analis dari Lady Max, yaitu ada Miss Dina. Halo. Ya, kali ini kita langsung masuk aja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan umumnya ini ada, bagaimana perkembangan ekonomi global saat ini mempengaruhi ekspektasi terhadap CPI minggu depan? Oke, pertama-tama kita harus tahu dulu ya CPI itu apa. Jadi CPI itu adalah Consumer Price Index, yang mana itu tuh adalah mengukur tingkat inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen, kayak gitu. Nah, ekonomi global yang sedang berkembang atau mengalami masalah itu bisa juga mempengaruhi harga-harga tersebut, kayak gitu. Contohnya atau misalnya jika ekonomi global sedang tumbuh, maka kan otomatis permintaan akan barang dan jasa itu akan meningkat gitu kan ya, dan itu otomatis juga bisa menyebabkan kenaikan harga, kayak gitu. Dan sebaliknya, jika ekonomi itu sedang lesu, mungkin harga-harga akan cenderung stabil atau bahkan turun, seperti itu. Jadi ketika kita melihat perkembangan ekonomi global saat ini, kita itu bisa coba untuk memprediksi bagaimana hal itu bisa mempengaruhi CPI di minggu depan, kayak gitu. Jika ada tanda-tanda pertumbuhan ekonomi, maka kita bisa mengharapkan CPI akan naik. Dan sebaliknya, jika ada ketidakpastian atau perlambatan ekonomi, maka CPI itu mungkin akan tetap stabil atau bahkan turun, seperti itu. Namun perlu diingat juga gitu kan, ini hanya perkiraan atau faktor-faktor lain. Ada faktor-faktor lain juga kayak gitu, seperti kebijakan pemerintah atau peristiwa global. Makanya kita harus pantau terus berita terkini untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat, kayak gitu. Oke, baik. Jadi kita langsung masuk aja ke pertanyaan kedua, itu mengenai analisis regional. Bagaimana dampak CPI di wilayah tertentu seperti contohnya di Amerika Serikat atau zona euro dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang utama? Oke, jadi CPI itu kan mengukur tingkat kenaikan harga barang dan jasa kan, gitu kan ya. Nah, di suatu wilayah seperti Amerika Serikat atau zona euro, kalau CPI-nya naik, artinya harga-harga barang dan jasa itu juga ikutan naik, gitu kan. Nah, dampaknya bisa sampai ke nilai tukar mata uang utamanya ya. Kalau misalkan CPI-nya naik, bisa bikin mata uangnya itu jadi kurang bernilai, gitu. Atau kita bisa bilang melemah, gitu. Mungkin kalau bahasa forex-nya itu melemah, gitu kan ya. Nah, sebaliknya kalau misalkan CPI-nya turun, itu bisa bikin mata uangnya itu jadi lebih bernilai atau menguat, kayak gitu. Jadi pokoknya CPI yang naik atau turun di suatu wilayah itu bisa ngaruhin nilai tukar mata uangnya, gitu. Kita bisa coba prediksi atau lihat gimana pasar bereaksi terhadap berita CPI buat nyiapin diri, gitu deh. Oh ya, oke. Kita masuk ke pertanyaan ketiga, ini mengenai kaitan dengan kebijakan moneter. Bagaimana hasil CPI yang diantisipasi minggu depan dapat mempengaruhi kebijakan moneter bank sentral dan bagaimana hal ini dapat berdampak pada pasar forex? Nah, kalau kita duga hasil CPI minggu depan itu bakal kayak gimana, itu bisa mempengaruhi kebijakan uang di negara kita. Kalau misalkan CPI-nya diperkirakan naik, bank sentral mungkin bakal berpikir buat naikin suku bunga atau ambil langkah lain untuk cegah inflasinya, kayak gitu. Terus keputusan kayak gitu dari bank sentral itu bisa bikin mata uang kita tuh jadi lebih menarik buat investor. Kalau misalkan suku bunganya naik contohnya, itu bisa bikin mata uang kita juga jadi lebih kuat, gitu. Jadi di pasar forex, para trader bakal bereaksi sama berita-berita kayak gini. Kalau misalkan ekspektasi CPI-nya tinggi, mungkin mata uangnya itu bisa menguat. Tapi kalau misalkan hasilnya rendah, itu bisa melemah. Jadi bisa bagus buat kita yang ikut main trading di pasar forex, itu buat siap-siap dengan pergerakan mata uangnya. Gitu. Baik. Ya, kita masuk ke pertanyaan keempat, mengenai pertimbangan investasi. Apa saran dari Miss Dina untuk para trader atau investor yang ingin bersiap menghadapi volatilitas pasar yang mungkin muncul akibat laporan CPI tersebut?
Oke, kalau mau ngadepin volatilitas pasar karena laporan CPI itu sebaiknya kita bersiap dulu ya, bersiap diri dulu. Pertama yaitu ya pantengin dulu berita ekonomi yang sedang terjadi dan perkembangan terkini tentang CPI tersebut kayak gitu kan. Kedua mungkin baiknya atur strategi trading atau investasi kita, misalnya ya pasang stop loss untuk membatasi resiko juga, atau pertimbangkan buat ambil keuntungan kalau misalkan perlu gitu. Terus jangan lupa juga kalau misalkan volatilitas itu kan pasti harga tuh bergeraknya cepat gitu kan. Jadi penting banget kalau misalkan kita tuh punya rencana darurat gitu, rencana darurat supaya misalkan sedang terjadi itu semisal tidak sesuai, ini kita udah tahu gitu caranya seperti apa atau cara menghadapinya seperti apa supaya tidak chaos juga gitu kan. Kadang kan suka panik gitu kan ya. Dan jangan ragu juga untuk selalu konsultasi gitu kan, konsultasi dengan rekan-rekan trader yang lainnya atau ahli keuangan kayak gitu. Jadi selalu cari informasi terupdate dan juga tetap tenang, jangan panik kayak gitu. Oke, baik, kita masuk ke pertanyaan kelima ya. Okay. Ini mengenai hubungan dengan pasar forex dan komoditas. Sejauh mana laporan CPI dapat mempengaruhi kinerja pasar forex dan komoditas? Apakah ada hubungan korelasi yang signifikan yang perlu diperhatikan? Jadi laporan CPI itu kan bisa bawa dampak yang besar buat pasar forex ataupun komoditas kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan CPI-nya naik, biasanya mata uang suatu negara itu jadi lebih kuat dan ini bisa berpengaruh pada nilai tukar di pasar forex kayak gitu. Sementara itu harga komoditas itu bisa berpengaruh, bisa terpengaruh juga karena kenaikan harga barang dan jasa gitu. Adapun hubungan korelasinya itu yang perlu kita perhatikan, misalnya seringkali kan mata uang dari negara yang harga komoditasnya tinggi itu bisa terpengaruh oleh pergerakan harga komoditas itu sendiri gitu. Jadi pantau aja hubungan antara mata uang dan komoditas, khususnya kalau ada gejolak di pasar CPI ini kayak gitu. Jadi ini tuh bisa membantu kita membuat keputusan yang lebih bijak dan baik dalam trading ataupun investasi. Ya, semoga 5 pertanyaan tadi yang sudah dijawab oleh Miss Dina dapat membantu para trader di luar sana. Nah, untuk kesimpulannya kita tanya lagi ke Miss Dina, apa aja CPI yang akan rilis di minggu ini? Oke, minggu ini tuh banyak CPI, kebetulan banyak banget CPI yang akan dirilis, yaitu nanti di tanggal 16 Januari itu ada dari Canadian dollar. Itu CPI month per month, ada 3 high impact, 1 medium impact dan juga low impact 1 ya. Itu untuk CPI-nya yang pertama, CPI month per month dari previousnya 0,1% itu ada penurunan sebesar 0,4%, jadi minus 0,3%. Terus ada median CPI juga, itu dari yang sebelumnya 3,4%, forecast-nya sekarang 3,4%, jadi stagnan gitu. Terus ada TriMet CPI, previousnya 3,5% dan forecast-nya juga sama 3,5%, jadi stagnan juga sama. Terus yang untuk medium impact-nya itu Common CPI ada penurunan 0,1% dari yang 3,9% untuk previousnya, di forecast-nya itu 3,8% gitu. Terus untuk yang low impact-nya itu ada Core CPI month per month, untuk previousnya 0,1%, tapi di Forex Factory ini belum ada forecastnya ya. Itu biasanya nanti menjelang newsnya ada biasanya muncul. Terus di tanggal berikutnya, di tanggal 17 Januari itu ada dari pound sterling ya, ada dua news CPI, tapi yang satu high impact, yang satu low impact. Yang high impact-nya itu ada penurunan 0,1% dari yang previousnya 3,9% jadi 3,8%. Untuk yang low impact-nya ada Core CPI itu ada penurunan juga 0,2% dari previousnya 5,1% jadi 4,9%. Terus di hari yang sama itu juga ada dari Euro, ada 2 CPI tapi ini dua-duanya low impact. Jadi yang pertama itu ada Final Core CPI dari previousnya 3,4%, forecastnya juga sama 3,4% jadi stagnan. Terus ada Final CPI itu sama juga stagnan ya, previousnya 2,9%, forecastnya juga sama 2,9%.
Dan terakhir itu di hari Jumat ya tanggal 19 Januari itu ada dari yen. Dari Japanese yen juga ada satu CPI tapi itu low impact ya. Jadi ada National Core CPI dari previousnya 2,5% ada penurunan 0,2% jadi 2,3%. Seperti itu. Ya, oke, cukup sekian untuk episode Forex Insight kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan dan terima kasih juga untuk Christina. Sampai jumpa di episode Forex Insight selanjutnya. Bye!